500 juta untuk cinta yang tak bisa kubeli hari itu. Matahari seperti menyembunyikan panasnya, seolah tahu hatiku sedang berdebar menunggu gadis yang kucintai. Anissa keluar dari rumah pamannya, membawa segelas teh manis. "Arman, kamu belum pulang juga?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk pelan, memandangi wajahnya yang lembut. "Aku masih ingin lihat kamu sebentar. Rasanya hari ini terlalu singkat kalau tak sempat bicara," jawabku. Ia tersenyum, menatapku dengan mata yang berbinar. "Tapi, Arman, kamu tahu kan, keluargaku sangat menjaga adat." Aku menghela napas. "Aku tahu, Sa. Tapi, aku tak akan mundur. Aku ingin meminangmu, apapun syaratnya." Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri datang ke rumah Anissa. Aku duduk di ruang tamu, berhadapan dengan kedua orang tuanya yang tampak berwibawa. Ayahnya membuka percakapan. "Jadi kamu mau menikahi anak saya?" Aku mengangguk mantap. "Iya, Pak. Saya mencintai Anissa dan ingin menjadikannya istri saya." Ibunya menatapku tajam. "Kamu kerja apa, Nak?" "Nak," tanyanya. "Saya buruh bangunan, Bu." Suasana mendadak hening. Ayahnya akhirnya angkat bicara. "Kalau begitu, kamu harus siap dengan uang panai. 500 juta. Itu harga anak saya." Jantungku serasa berhenti. 500 juta. "Pak?" tanyaku terbata. "Benar. Kalau kau lelaki sejati, buktikan cintamu lewat itu." Di perjalanan pulang, aku menelepon Anissa. Suaranya terdengar pelan dan cemas. "Arman, bagaimana hasilnya?" Aku menahan sesak di dada. "Panainya 500 juta. Sa, kau tahu itu mustahil bagiku." Ia terdiam lama sebelum menjawab. "Aku tahu, Man. Tapi aku juga tak bisa menolak keputusan mereka." Aku menatap langit, mencoba menenangkan pikiranku. "Apakah ini berarti kita harus menyerah?" tanyaku lirih. Aku tak ingin menyerah, tapi aku juga tak bisa melawan semuanya sendiri, jawabnya dengan suara bergetar. Aku menelan kecewa yang membara. Cinta kita diuji oleh angkasa, dan aku takut kali ini aku kalah. Keesokan harinya, aku kembali ke proyek dengan kepala tertunduk. "Pak Udin," mandorku memperhatikan. "Kenapa murung, Man? Biasanya kamu paling riang." Aku hanya tersenyum hambar. "Cinta saya kena tembok besar, Pak." Ia tertawa pelan. "Cewek ya?" "Iya, gimana ceritanya?" Aku menghela napas. "Saya ditolak karena tak mampu bayar panai. 500 juta, Pak." Ia mengangkat alis. "Gila, itu bukan panai. Itu investasi jangka panjang." Aku tertawa pahit. "Saya cuma buruh bangunan, Pak. Saya cinta dia, tapi cinta saya murah di mata mereka." Pak Udin menepuk pundakku. "Sabar, Man. Dunia kadang kejam sama orang baik, tapi kamu jangan putus asa." Suatu pagi di pasar, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Anissa. Ia terlihat kurus, matanya sembab. "Anissa." Sapaku ragu. Ia menoleh pelan. "Arman." Suaranya gemetar. Kami diam sejenak. "Kamu sukses sekarang?" "Ya," katanya. Aku tersenyum. "Lumayan." Lumayan. Setidaknya cukup untuk beli cinta yang dulu ku tak mampu." Iya, tertunduk. "Aku cerai, Man." Dia kasar. Aku salah pilih. Hatiku nyeri, tapi ku tahan. "Aku ikut sedih, Sa." Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Andai
Waktu bisa kuputar, tapi waktu hanya berjalan satu arah. Dan kami tak lagi bisa kembali. Aku mengantar Anissa duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Setelah cerai, aku tinggal di rumah tante. Aku malu pulang ke rumah, katanya lirih. Aku memandangi wajahnya. Masih cantik, tapi kini penuh luka yang tak bisa ditutup bedak. Kenapa kamu gak hubungi aku dari dulu? Tanyaku pelan. Ia menghela napas. Aku terlalu malu, Man. Setelah aku tinggalkan kamu demi uang, lalu hidupku hancur. Apa aku masih pantas? Aku menggenggam tangannya pelan. Kita semua pernah salah. Tapi hidup nggak selamanya soal pantas atau nggak pantas. Terkadang cuma butuh keberanian buat mengakui luka. Matanya berkaca-kaca. Kalau waktu itu aku pilih kamu, kita bakal bahagia nggak, Man? Aku tersenyum pilu. Aku nggak tahu, tapi setidaknya kita akan berjuang bersama. Bukan seperti sekarang, saling diam dalam luka. Malamnya, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku duduk di meja, membuka lembaran buku laporan proyek. Tapi bayangan Anissa mengganggu konsentrasiku. Ponselku berbunyi. Ada pesan darinya. Terima kasih, udah mau dengar ceritaku tadi. Aku gak pantas minta lebih. Tapi, bolehkah aku tetap sesekali bicara denganmu? Aku membalas singkat. Tentu, aku gak pernah benci kamu, Beberapa menit kemudian, dia membalas. Aku iri sama perempuan yang akan kamu nikahi nanti. Dia akan dapat cinta yang pernah sepenuhnya milik aku. Mataku panas. Aku menutup ponsel dan menatap langit-langit kamar. Tuhan, kenapa luka yang tak kubuka kini kembali berdarah sendiri? Beberapa bulan berlalu. Aku dan Anissa kembali sering bicara. Bukan karena cinta yang hidup kembali, tapi karena luka yang saling mengerti. Suatu malam, kami duduk di taman kota, membicarakan masa lalu. Kamu tahu, Man, katanya pelan, aku pernah berharap kamu jadi ayah dari anak-anakku. Aku tersenyum getir. Dan aku pernah berharap kamu jadi alasan aku bangun tiap pagi. Ia menggenggam tanganku. Kalau aku berubah, kalau aku mau memulai dari nol, kamu mau terima aku lagi? Aku terdiam. Hati ini masih cinta, tapi juga takut. Aku nggak tahu. Aku masih sayang, tapi aku juga takut. Cinta kita cuma sisa luka, bukan harapan. Ia menunduk. Aku ngerti, Man. Aku cuma ingin jujur bahwa kamu masih rumah teraman yang pernah aku punya. Suatu pagi, di pasar, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Anissa. Ia terlihat kurus, matanya sembab. Anissa. Sapaku ragu. Ia menoleh pelan. Arman. Suaranya gemetar. Kami diam sejenak. Kamu sukses sekarang? Ya, katanya. Aku tersenyum. Lumayan. Lumayan. Setidaknya cukup untuk beli cinta yang dulu ku tak mampu. Iya. Tertunduk. Aku cerai, Man. Dia kasar. Aku salah pilih. Hatiku nyeri. Tapi ku tahan. Aku ikut sedih, Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Andai waktu bisa kuputar, tapi waktu hanya berjalan satu arah. Dan kami tak lagi bisa kembali. Aku mengantar Anissa duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Setelah cerai, aku tinggal di rumah tante. Aku malu pulang ke rumah, katanya lirih. Aku memandangi wajahnya. Masih cantik, tapi kini penuh luka yang tak bisa ditutup bedak. Kenapa kamu gak hubungi aku dari dulu?
Tanyaku pelan. Ia menghela napas. Aku terlalu malu, Man. Setelah aku tinggalkan kamu demi uang, lalu hidupku hancur. Apa aku masih pantas? Aku menggenggam tangannya pelan. Kita semua pernah salah. Tapi hidup nggak selamanya soal pantas atau nggak pantas. Terkadang cuma butuh keberanian buat mengakui luka. Matanya berkaca-kaca. Kalau waktu itu aku pilih kamu, kita bakal bahagia nggak, Man? Aku tersenyum pilu. Aku nggak tahu, tapi setidaknya kita akan berjuang bersama. Bukan seperti sekarang, saling diam dalam luka. Malamnya, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku duduk di meja, membuka lembaran buku laporan proyek. Tapi bayangan Anissa mengganggu konsentrasiku. Ponselku berbunyi. Ada pesan darinya. Terima kasih. Udah mau dengar ceritaku tadi. Aku gak pantas minta lebih. Tapi, bolehkah aku tetap sesekali bicara denganmu? Aku membalas singkat. Tentu. Aku gak pernah benci kamu, Beberapa menit kemudian, dia membalas. Aku iri sama perempuan yang akan kamu nikahi nanti. Dia akan dapat cinta yang pernah sepenuhnya milik aku. Mataku panas. Aku menutup ponsel dan menatap langit-langit kamar. Tuhan, kenapa luka yang tak kubuka kini kembali berdarah sendiri? Beberapa bulan berlalu. Aku dan Anissa kembali sering bicara. Bukan karena cinta yang hidup kembali, tapi karena luka yang saling mengerti. Suatu malam, kami duduk di taman kota, membicarakan masa lalu. Kamu tahu, Man, katanya pelan, aku pernah berharap kamu jadi ayah dari anak-anakku. Aku tersenyum getir. Dan aku pernah berharap kamu jadi alasan aku bangun tiap pagi. Ia menggenggam tanganku. Kalau aku berubah, kalau aku mau memulai dari nol, kamu mau terima aku lagi? Aku terdiam. Hati ini masih cinta, tapi juga takut. Aku nggak tahu. Aku masih sayang, tapi aku juga takut. Cinta kita cuma sisa luka, bukan harapan. Ia menunduk. Aku ngerti, Man. Aku cuma ingin jujur bahwa kamu masih rumah teraman yang pernah aku punya. Suatu hari, aku dapat kabar kalau Anissa sakit. Aku segera ke rumah sakit tempat dia dirawat. Di sana, tubuhnya tampak lemah. Matanya sembab, tapi bibirnya masih menyisakan senyum. Arman, kamu datang, katanya lirih. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Tentu, aku nggak mungkin tinggal diam. Ia menatapku lama. Aku cuma takut mati sebelum bilang sesuatu. Aku mengangguk. Katakan. Ia menarik napas panjang. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena mencintaimu dengan syarat. Karena dulu aku tak cukup berani memilihmu. Air mata jatuh di pipiku. Aku maafin kamu, Gak ada dendam. Yang ada cuma cinta yang belum sempat selesai. Ia menutup mata pelan. Terima kasih, Man. Terima kasih. Sudah jadi lelaki yang bahkan luka pun tak mampu mengubah hatinya. Setelah beberapa hari, Anissa mulai membaik. Ia mulai tertawa lagi. Dan dari situ, kami mulai menata hubungan. Bukan seperti dulu, tapi dengan cara baru lebih dewasa. Suatu malam, ia bertanya, kalau suatu saat aku ingin menikah lagi, kamu rela nggak? Pertanyaan itu membuat hatiku mencelos. Kalau itu membuat kamu bahagia, aku rela, jawabku. Ia tersenyum kecil. Tapi aku nggak ingin siapa-siapa lagi. Aku cuma ingin seseorang yang mau pegang tanganku, walau nggak punya apa-apa. Aku menghela napas. Berarti kamu masih percaya
cinta sederhana bisa bertahan? Ia mengangguk. Karena aku pernah kehilangan cinta murni demi angka. Dan itu pelajaran paling kejam dalam hidupku. Waktu berlalu. Kami mulai mendekat lagi. Tapi kali ini bukan sebagai sepasang kekasih penuh harap, tapi dua orang yang saling menyembuhkan. Aku menemaninya terapi, mengantar ke dokter, menunggunya di lorong rumah sakit. Kadang aku berpikir, Tuhan, kenapa aku tetap di sini? Tapi tiap kali dia menatapku dan berkata, terima kasih, Man. Aku tahu alasanku tetap tinggal. Suatu malam, saat kami berjalan di trotoar, ia berkata, kalau aku diberi satu kesempatan lagi, aku ingin hidup bersamamu di rumah kayu kecil, makan nasi garam, tapi penuh tawa. Aku menjawab, aku gak butuh rumah mewah. Aku cuma butuh kamu gak pergi lagi. Akhirnya, setelah perjalanan panjang luka dan penyesalan, kami memutuskan untuk mulai dari awal dengan restu yang tak lagi perlu dibeli, dengan cinta yang tak lagi bersyarat. Hari pernikahan kami sederhana hanya di aula kecil, dikelilingi orang-orang yang kami sayangi. Saat aku menggenggam tangannya di pelaminan, ia berbisik, kali ini aku milih kamu bukan karena kamu punya apa-apa, tapi karena kamu tetap tinggal saat aku tak punya apa-apa. Aku menatap matanya, lalu berkata, dan kali ini aku nikahi kamu bukan karena aku akhirnya mampu, tapi karena kita sama-sama memilih untuk bertahan. Cinta kami mungkin pernah kalah oleh angka, tapi akhirnya menang karena tak pernah berhenti berjuang.